Sebangun dah. Sebangun. Yesus amat cinta pada saya. Nama yang pertama adalah kerajaan surga.
dari Lukas bab 19 dan 11 ayat 17. Akan tetapi banyak orang yang keperluan lalu mengikuti dia. Dia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang keadaan Allah. Dan dia menyembuhkan orang-orang yang melakukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah 12 murid-Nya dan berkata, suruhlah orang-orang itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitarnya untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini pada tempat yang sunyi. Tetapi dia berkata kepada murid-murid, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kami pergi untuk kembali dan memberi makanan untuk semua orang yang ada. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka berkelompok-kelompok. Murid-murid yang melakukan menyuruh semua orang untuk duduk. Dan setelah yang mengambil 5 roti dan 2 ikan, dia menangis lagi dan mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya supaya memberikan mereka kepada orang yang dan semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mengumpulkan potong-potongan roti dan dari besar sebanyak 2 batu. Demikianlah sabda Tuhan. Mungkin hari ini mengajarkan kita tentang kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus itu tidak mungkin, tapi Yesus mampu untuk memenuhi kebutuhan banyak. Yesus mengajarkan kepada kita untuk peduli dan saling berbagi meskipun yang sedikit. Yang penting kita mau berbagi dan kita saling memberikan. Berbelas kasih dalam sama. Pertama kita memang miskin dan miskin. Berbelas kasih dalam prinsip dasar. Ini bukan yang mendorong kita untuk mengasihi Kristus dan sesama. Seperti mengasihi diri sendiri. Yesus sebagai orang yang baik, karena kita memang kasih Kristus
tidak terbatas dan memperbaiki. Karena ia selalu mengikuti segala dosa-dosa dan tidak pernah menolak untuk melakukan perbuatan. Di situ kita selalu berdosa. Dia selalu menembuskan dosa kita dan dia juga melindungi kita dari bahaya. Karena dia menguji kita dan dia adalah hati di kayu salib untuk menghapus dosa kita agar kita lebih dekat kepada Bapa. Yesus juga selalu siap untuk melindungi kita. Itu dengan cara memberikan kata-kata sehingga kita bisa mengatasi semua masalah dan tantangan kita. Jadi kalau kita sedang mengalami kesulitan, maka berdoa untuk meminta kekuatan dan berdoa dari Yesus. Dia berkata, bisa kita merayakan keselamatan, serta dia memberikan keselamatan kepada kita. Dan jika kita dilindungi, maka berdoa kita kepada Yesus untuk mengucap syukur. Karena dia selalu siap untuk menerima kita. Karena Yesus adalah orang yang berbelas kasih, serta penyayang melindungi kita, dan tetap manusia. Jadi kita harus menyerahkan Yesus seperti selalu berbelas kasih kepada sesama. Maka dalam situasi yang sama, dia sadar. Maka dari itu kita tidak boleh meremehkan Tuhan, karena tulisan Tuhan itu datang. Walaupun itu karena kedatangan yang terjadi pada diri kita. Karena itu berlaku contohnya ketika kita berdoa minta Tuhan berdoa dan bisa kita akan datang, namun tidak secara langsung dan tidak membuat kita sendiri secara langsung karena ada prosesnya. Kita berdoa harus sungguh-sungguh dan baik, jangan asal-asalan, karena melalui doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Maka dari itu kita diajarkan berdoa dengan baik, bersikap baik saat berdoa, seperti yang diri dan fokus kepada doa.
keselamatan sosial dan akan melakukannya karena kita berdoa tidak serius dan pada itu tidak sampai dilakukan. Kita juga harus diimani dan percaya kepada Tuhan sebagai yang berorganisasi dan bersama berketika maka itu kita selesai kita harus menghentikan karena menjadi Yesus kita harus bisa memberikan kasih, kesabaran, dan kemampuan, serta kita bisa dalam iman dan memahami ajaran ajaran Kristus. Kita juga berani bersaksi tentang Kristus dan memberikan kesaksian tentang ajaran-ajarannya. Yang diberikan kepada orang lain, baik melalui perbuatan maupun perkataan. Kita juga harus berani untuk menjadi penjaga kesan seperti kisah Yesus pada dunia, serta siap menerima dan menghadapi semua tantangan karena menjadi saksi yang adalah Kristus tanpa karena itu kita harus memiliki iman yang kuat untuk melewati semua cobaan. Agar iman kita kuat, kita harus rajin berdoa dan membaca dan bukan hanya sekedar membaca kitab suci. Kita juga harus menghayati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti pelayanan dalam gereja dan di masyarakat. Contoh kasih kemudian dalam beberapa ini serta menjadi teladan bagi orang lain dan hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain, mendapatkan kualitas kehidupan dan kehidupan yang mencerminkan kasih. Serta kita serta
dalam kehidupan sehari-hari, Yesus juga memanggil kita mengikuti Dia karena Dia memiliki kasih besar. Karena Dia ingin kita harus sedang dan teman hidup dalam kehidupannya. Panggilan itu merupakan undangan bagi kita untuk berpartisipasi dalam karya di dunia. Melalui iman, Yesus mengambil kita untuk mengikuti Dia. Namun banyak yang lemah, sehingga banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus dan mengabaikan Yesus serta perintah-perintahnya. Dan ketika kita melakukan panggilannya, maka ini kita akan semakin bertumbuh dan kita akan percaya padanya. Serta kita juga takut untuk melanggar perintah-perintahnya dan lebih percaya dan dijadinya serta taat dalam kehendaknya. Kita rela meninggalkan aman-aman seperti bersantai dan melepaskan dengan hati untuk mengutamakan perintah Tuhan. Di sini dibutuhkan kerelaan hati untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita percaya apapun yang terjadi merupakan berkat dan pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan lebih mengetahui apa yang akan terjadi pada kita. Dan Dia sering memberikan cobaan kepada kita. Karena Dia ingin tahu sekuat apa yang kita lalu mempercayai Dia. Maka dari itu kita harus saling menguatkan agar iman kita tidak goyah. Untuk bersama-sama melaksanakan tugas Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Serta membangunkan satu sama lain dalam Kristus. Persembahan yang sejati disertai dengan kasih yang tulus dan penerapan yang nyata untuk saling mengasihi dan memberi. Kita juga diajarkan untuk memberi dengan sukarela tanpa adanya kesalahan ataupun karena yang diikuti. Tetapi karena kasih dan iman untuk memberikan hal lain.
ini tidak selalu berarti berupa tetapi juga bisa berupa materi. Kenapa? Ilmu nasihat. Bahkan memberikan yang mampu memiliki nilai yang sama, yaitu menunjukkan kasih dan kepedulian pada sesama. Dan karena memberi lebih berharga daripada menerima. Karena dengan memberi dapat mendatangkan berkat dan cita-cita. Maka kita tidak perlu takut ataupun ragu untuk memberi. Karena Maha memberikan kekuatan pada kita dan sekarang akan saling berbakti dengan sesama. Dan semua anak kita akan kita gunakan serta rezeki yang berlimpah akan datang kepada kita. Dan kita juga harus bersyukur atas berkat yang kita terima. Dan jadikan itu sebagai motivasi bagi kita agar kita bisa memberi kepada orang lain. Yesus juga mengerjakan keadilan dan kebenaran dalam perbuatan pada semua orang. Dan dalam keadilan. Bukan hanya menuntut tetapi tentang motivasi dalam tindakan kita. Seperti yang telah Yesus lakukan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, di mana Dia menanggung dosa-dosa kita supaya kita mendapatkan harapan Allah. Maka dari itu kita harus saling menunjuk tanpa adanya kecurangan. Karena keadilan sejati merupakan keadilan yang membawa pemulihan dan kerukunan dalam kehidupan. Karena keadilan didasarkan pada kasih dan keadilan sosial. Kebenaran tentang iman yang setia dituai dalam kenyataan, tetapi juga dalam melakukan tindakan. Dalam bertindak, kita tidak harus benar, karena tindakan yang kita buat harus adil, sehingga hubungan kita yang bersama maupun
bisa diadai serta hubungan dengan keluarga yang baik. Kebenaran juga berasal dari iman. Tentang menjalani Yesus sebagai Bapa yang adil. Yesus juga mengajarkan tentang kerendahan hati, bahwa untuk menjadi yang terbesar kita harus menjadi pelayan di semua dalam hubungan yang mengajar dan berasa. Yesus justru mengajarkan bahwa ukuran penghasilan bukanlah sebagai tinggi posisi kita, tetapi seberapa besar kasih dan pelayanan kita pada orang lain. Bukan panggil untuk hidup tidak menunjukkan diri sendiri, tetapi menjadikan dekat dengan belajar orang lain tanpa pamrih. Lebih dari itu, di dalam hidup mengajar kita untuk menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk bertobat dan memperbaiki diri. Tuhan selalu membuka pintu kekuatan bagi siapapun yang datang kepadanya. Dengan hati yang hancur dan tulus, meski karunia yang tidak pernah habis, dan belas kasihnya selalu baru setiap pagi. Maka kita pun harus mau mengampuni orang lain, sebagaimana kita juga telah diampuni oleh Tuhan. Mengikuti Yesus berarti hidup dalam relasi dan intim dengannya, bukan hanya tahu penampilan, tetapi sungguh-sungguh mengenal Dia. Itu hanya dapat terjadi jika kita menyediakan waktu berdoa untuk benar-benar firman dan bersentuh dengan Roh Kudus yang baik. Dari hubungan yang dekat ini lahir kekuatan, hikmat, dan apa yang sejati untuk menghadapi dunia. Dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita harus terus-menerus belajar untuk memiliki hati yang terbuka terhadap kehadiran Tuhan. Kita tidak boleh hanya mengikuti Yesus saat cara lain, namun juga saat penyederhanaan
Tapi percaya saat kabar melihat Yesus juga menunjukkan kepada kita belas kasihan bukan hanya sekedar perasaan, tetapi tindakan nyata. Tapi yang juga hadir secara fisik di tengah kerukunan. Melihat kebenaran mereka dan memberi makan dan berkata bahwa iman sejati tidak hanya dalam perkataan atau dalam doa, tapi juga harus diwujudkan dalam tindakan yang menjadikan kasih pada sesama. Apa yang Yesus ajarkan mengenai sesama? Siapa yang bisa jawab? Apa yang Yesus ajarkan mengenai sesama? Siapa yang bisa jawab? Apa yang Yesus ajarkan mengenai sesama? Sekarang yang bisa jawab. Jadi, Yesus mengajarkan kita untuk peduli dan saling mengasihi secara bersama, serta berbagi dengan ikhlas. Meskipun itu sedikit, kemudian ayat menunjukkan bahwa pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
melakukan ketika ini, kami selalu berharap berubah, benar-benar ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih yang telah mendapat masing-masing. Semoga Engkau berkati dan menolong kami, sehingga kami sampai tujuan dengan selamat. Semua doa dan harapan kami serta Tuhan demi Kristus Tuhan kami.